Seni mengolah kertas kian beragam dan ini salah satunya adalah cutteristik. Ya, ini dengan sesuai dengan namanya nih Sakti, karena cutter ini akan menjadi alat utama dalam pembuatan kreasi unik yang akan kita tayangkan. Dan lagi kita juga akan membahas bagaimana ini seni melukis dengan teknik khusus. Betul sekali. Perjamuan terakhir adalah sejarah bagi umat Kristiani. Peristiwa ini diimajinasikan lewat karya lukis seniman asal Italia Leonardo da Vinci di abad 15. Lukisan menggambarkan jamuan antara Yesus dengan 12 rasul atau murid-muridnya. Bagi Handi Suwardi, memiliki lukisan bersejarah ini sangat berarti. Meski hanya tiruan, lukisan miliknya istimewa. Lukisan ini adalah seni kertas potong. Bahan dan cara pembuatannya sangat detail. Dalam 1 bulan, lukisan perjamuan kudus ini diukir tanpa putus di kertas berukuran 1 meter persegi. Tak heran demi mendapatkannya, Handi rela merogoh dana hingga 15 juta rupiah. Kalau lukisan Last Supper lain ya lukisan-lukisan aja gitu kan. Dan ini menurut saya sesuatu yang berbeda. Dari kertas dipotong gitu kan. Lukisan ada, tinggal bisa pesan ada gitu. Tapi ya lukisan aja gitu. Apa sih? Menurut saya udah nggak spesial lagi aja. Bahkan saya beneran nggak expect bakal jadi sampai kayak sebegini ya gitu. Lukisan ini terbuat dari bahan wallpaper dan dibentuk dengan alat cutter atau silet tipis. Itulah sebabnya seni lukis ini dinamakan cutteristik. Dewi Kucu adalah seniman di balik lahirnya karya ini. Ialah seniman paper cutter pertama di Indonesia. Berawal dari melihat karya kertas potong di majalah Busana tahun 2010 silam, Dewi termotivasi. Kreasi kado ulang tahun sepupunya jadi karya pertamanya. Tak disangka perlahanan pasti pesanan demi pesanan datang kepadanya. Cutteristik ini jadi kayak, kalau yang tadinya masih sekedar hobi, karena tadinya selama 3 tahun juga ini sebagai kerjaan sambilan, tapi akhirnya baru setahun terakhir ini saya resign untuk jadi kerjaan full time. Paper cutting ini bisa jadi kesenian yang baru di Indonesia dan bisa dikembangkan. Terutama Indonesia juga sangat kaya dengan motif-motif tradisionalnya yang pastinya bisa diolah. Seni ukir kertas berasal dari negeri Cina. Kesenian ini berkembang sejak kertas pertama kali ditemukan tahun 6 Masehi silam. Di negara asalnya bukanlah menggunakan cutter, melainkan gunting kecil dan kertas berwarna merah. Tapi Dewi berkreasi. Ia memadukan corak batik tanah air di setiap karyanya, seperti motif megamendung, parang, dan kawung. Cutteristik memang bukan satu-satunya seni kertas potong. Ada juga laser cutting, tapi karya Dewi ini lebih berbeda. Yang ngebedain saya mungkin dari gaya desainnya. Jadi kalau misalnya yang saya bisa menghasilkan gambar yang detail, yang untuk ngasih lihat kalau kerjaan saya ini mengedepankan detailnya itu. Selain itu, karya cutteristik bisa dibuat dalam berbagai bentuk gambar berbingkai. Dan liontin seperti ini. Karyanya banyak dipesan untuk hadiah ulang tahun, kelulusan, hingga pernikahan. Waktu yang diperlukan untuk membuat satu seni cutteristik beragam, tergantung ukuran dan tingkat kerumitannya. Dalam sebulan, Dewi bisa memproduksi 20 hingga 25 karya. Membuat pola dari foto pelanggan adalah tahapan pertama pembuatan cutteristik. Hasil pola kemudian dicetak dan siap dibentuk menggunakan cutter. Nah, ini nih paper cutting sketsa wajah saya. Mirip kan? Istimewanya di sini paper cuttingnya sangat detail sekali. Ada bulu matanya, tekstur rambutnya, dan ini hanya dikerjakan dalam waktu 20 menit saja. Jadi pengen tahu gimana sih rumitnya cara membuat paper cutting seperti ini? Belajar yuk!
Agar seni ini kian dikenal, Dewi juga membagi ilmunya lewat kursus rutin. Ini yang Bukan ya. Nah, biasanya di awal workshop, para peserta ini akan disuruh untuk membuat cuttingan dari pola sederhana di kertas tes seperti ini. Ini untuk menentukan level berapakah mereka. Ya nggak, Mbak? Terus kalau aku nih, kira-kira level berapa? Nah, harus dites dulu. Kita tes dulu. Ini dari ini kayak gini, berarti aku level berapa? Ada 5 tingkatan kursus. Semakin tinggi, semakin rumit pola gambarnya. Untuk pelatihan pemotongan, peserta punya waktu 3 jam. Untuk itu, kemampuan khusus bukanlah faktor utama, asalkan teliti dan rapi. Yang ini udah mau selesai. Terus yang ini udah selesai. Terus punya aku masih kayak gini. Ternyata membuat kayak karakteristik atau paper art ini tidak semudah yang saya bayangkan. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya, cara memegang cutternya harus seperti memegang pensil. Dan pastikan dalam satu goresan, kertas sudah terpotong. Soalnya kalau enggak, bakalan enggak rapi hasilnya. Biaya untuk mengikuti kursus ini Rp400.000. Meski belum rutin, kursus karakteristik diminati warga Jakarta hingga luar kota. Josephine salah satunya. Untuk mengisi waktu luang, ia memilih belajar seni potong kertas. Baginya, kesenian ini bisa melatih kesabaran dan ketelitian. Rame sih, cuman kayak nggak segampang yang dibayangin. Kayak yang detail-detailnya susah gitu. Begitu pula bagi Karina Indrawati. Karena peluang bisnisnya menjanjikan, ia bahkan berniat menjadikan kesenian ini menjadi profesi. Seru banget, tapi emang bikin tangan pegel sih. Dan pertama-tama pasti akan kesulitan banget gitu. Kayak untuk posisi tangan, terus tenaganya yang dipakai, kerapihannya itu sulit banget sih. Bukannya takut muncul saingan, Dewi justru gencar mengembangkan karya seni ini pada orang lain. Tujuannya untuk menyebar semangat berkreasi dan manfaat dari seni istimewa ini. Hobi atau sekedar passion aja nggak cukup. Untuk kita akan harus terus berkarya itu kita butuh yang namanya dedikasi. Makanya saya ada ngajarin orang supaya makin banyak juga teman-teman yang bisa berkarya lewat paper cutting ini, dimana teman-teman akhirnya juga bisa tahu kalau misalnya kita tuh bisa membuat karya yang bernilai tinggi dari bahan-bahan yang sangat sederhana, cuma dari cutter sama kertas. Karyanya dijual mulai dari Rp800.000 hingga Rp15 juta, tergantung ukuran dan kerumitan pesanan. Hingga kini sudah lebih dari 2.500 karya dihasilkan. Omset yang didapat puluhan juta rupiah per bulan. Kreativitas yang dipadu dengan keterampilan ternyata bisa menghasilkan suatu karya seni yang bernilai tinggi. Apristika Fauzia, Mustafa Adrebi melaporkan untuk NET.